Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sufiana. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran fikih bab 1 materi tentang toharoh kelas 7. Sebelum kita masuk ke pelajaran atau ke materi toharoh, di sini saya akan memberikan beberapa pengertian atau apa yang akan nanti kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian toharoh, bersuci, hadas, wudhu, dan tayamum. Untuk yang pertama yaitu pengertian toharoh. Di sini toharoh itu ada pengertian toharoh menurut bahasa dan ada pengertian toharoh menurut istilah. Untuk menurut bahasa, toharoh itu adalah suci atau bersih, sementara toharoh menurut istilah adalah bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan kita tidak diperbolehkannya untuk mengerjakan ibadah sholat, tawaf, ataupun membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lain yang harus kita itu dalam kondisi suci. Nah, untuk toharoh itu sendiri itu kan artinya adalah bersuci. Berarti ketika kita bersuci itu ada beberapa macam-macam bersuci. Bisa kita lihat dari segi sifatnya. Bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Untuk bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah contohnya itu seperti membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa, maksiat seperti syirik, takabur, ataupun hasud. Untuk bersuci kita membutuhkan alat-alat seperti air dari benda cair, seperti padat. Benda padat itu contohnya itu adalah bisa masuk dalam kategori debu ataupun batu. Kita akan membahas air terlebih dahulu. Air kita beri contoh dua air, itu ada air suci dan mensucikan. Istilah fikih menyebutnya air tohir, mutohir, atau air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta mensucikan. Itu contohnya seperti ada air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan air dari mata air. Yang kedua itu ada air suci dan tidak mensucikan. Itu merupakan air yang zatnya itu suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Contohnya itu adalah ada air yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya seperti air teh, air kopi, dan air sebagainya. Air mustakmal yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, tapi ketika digunakan untuk bersuci itu tidak sah. Yang selanjutnya ada air pohon dari pepohonan atau air dari buah-buahan, dan selanjutnya ada air mutanajis, air yang terkena najis. Yang terakhir air musyamas, air yang menjadi panas seperti besi, atau air yang telah dijemur dengan menggunakan matahari dan airnya itu dijemur dengan menggunakan besi bejana atau dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk alat bersuci yang kedua selain air itu adalah benda padat, yaitu bisa menggunakan debu apabila kita tidak menemukan dimanapun air. Kita bisa menggunakan debu atau tanah yang suci yang dapat digunakan untuk bertayamum sebagai pengganti dari wudhu. Tayamum dilakukan jika memang kita tidak menemukan atau tidak ada air, atau kita berhalangan memakai air, misalnya karena kita sakit atau kita dalam perjalanan atau musafir. Yang selanjutnya adalah batu. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika memang kita tidak menemukan air atau ketika tidak ada air sama sekali. Nah, apa itu istinja? Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Jumlah sedikitnya itu adalah 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit dibersihkan. Jadi ketika kita beristinja itu lebih baiknya gitu kita langsung membersihkannya, tidak boleh menunggu hingga kering karena nanti najis itu akan sulit dibersihkan dengan menggunakan batu. Seperti itu. Yang materi ketiga itu adalah hadas. Hadas di sini adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara.
Di sini hadas dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Nah, di sini saya akan membahas dulu terlebih dahulu tentang hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah hadas yang cara menghilangkannya cukup dengan berwudu atau dengan bertayamum. Hukum wajib bersuci seseorang yang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil, karena merupakan syarat sah ibadah mahdah. Oleh karena itu, bersuci itu wajib. Nah, di sini sebab-sebab kita terkena hadas kecil yang pertama adalah keluar sesuatu dari dubur maupun kubul, hilang akal, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram, dan yang terakhir menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kedua, hadas besar. Hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika memang tidak ada air. Sebab-sebab kita terkena hadas besar yang pertama adalah berhubungan suami istri, yang kedua keluar mani, baik itu disebabkan melalui mimpi atau yang lain, yang keempat meninggal dunia, yang keempat datang bulan atau haid dan nifas. Rukun wajib mandi di sini yang pertama adalah niat, dua mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, yang ketiga menghilangkan najis kalau ada di badan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mandi junub ya. Untuk mandi junub yang pertama itu adalah niat mandi junub. Di situ ada niatnya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardha lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah kita membaca niat, kita mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, kita mencuci dan membersihkan kemaluan dengan menggunakan tangan kiri. Yang keempat, mengusapkan tangan kiri pada tanah untuk menghilangkan sesuatu yang menempel saat mencuci kemaluan. Yang kelima, basahi atau siram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Yang keenam, mengguyur air ke seluruh badan dimulai dari sisi kanan dan dilanjutkan dengan sisi sebelah kiri. Ini untuk tata cara mandi junub, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Di sini apa itu arti najis? Najis itu menurut bahasa merupakan bentuk fa'il dari kata najasa yang berarti itu adalah kotor. Sedangkan kalau menurut istilah, najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh 4 imam, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Imam Maliki. Ada 10 macam benda atau 10 macam yang termasuk najis. Yang pertama itu adalah tinja, mazi, madi, darah binatang, muntah, air kencing, madi, darah binatang, bangkai binatang, dan yang terakhir itu adalah binatang yang bagian tubuhnya itu terpotong. Untuk najis itu kita bisa membedakan menjadi 3 macam najis ya. Najis itu ada 3. Yang pertama itu adalah najis mukhafafah. Di sini najis mukhafafah itu adalah najis yang tergolong ringan. Seperti contohnya itu adalah air kencing bayi, yang cara mensucikannya itu cukup memercikan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua itu adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis yang tergolong sedang, seperti darah, nanah, muntah, bangkai, minuman memabukkan. Di sini najis mutawasito itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis ainiyah, itu adalah najis yang kelihatan wujudnya. Kalau yang najis hukumnya itu adalah najis yang tidak terlihat wujudnya. Yang ketiga itu adalah najis mughaladzah. Najis mughaladzah itu adalah najis yang tergolong paling berat di antara 2 najis tadi yang sudah saya sebutkan. Contoh dari najis mughaladzah itu yaitu najis dari anjing, babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah, bangkai, ataupun yang berhubungan dengan anjing dan babi. Cara mensucikannya itu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah. Jangan lupa untuk mensucikannya itu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Untuk supaya kita bisa beribadah, kita bisa melakukan sholat, kita bisa bersuci, selain dengan mandi, kita harus berwudu terlebih dahulu. Wudu itu sendiri artinya menurut bahasa itu berasal dari kata tawada'a atau yatawada'u.
yang artinya adalah bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah wudhu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Untuk syarat sah wudhu yang pertama itu, untuk orang yang berwudhu itu harus Islam. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga menggunakan air yang suci dan mensucikan, tidak dalam keadaan berhadas besar, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh seperti cat, getah, dan sebagainya. Nah, untuk syarat selanjutnya ketika kita wudhu itu adalah kita harus suci dari hadas besar. Itu artinya wudhu itu hanya untuk kita menghilangkan atau kita bersuci dari najis dan hadas kecil saja. Nah, untuk rukun wudhunya yang pertama itu adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Dan untuk mengerjakan amalan wudhu atau rukun wudhu itu kita harus melaksanakannya itu dengan berurutan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan di sini setelah pembelajaran kita selesai, setelah saya menjelaskan semuanya di sini kita akan mempraktekkan wudhu. Dan untuk praktek wudhu itu yang pertama itu kita harus niat terlebih dahulu. Ini salah satu masuk dalam rukun wudhunya itu adalah niat. Maka dari itu barang siapa yang mau berwudhu itu harus bisa atau harus menghafal lafal niat wudhu dan lafal niat atau doa sesudah wudhu. Untuk urutannya bisa dilihat di gambar. Pada gambar yang pertama ada niat, yang kedua membasuh tangan hingga pergelangan, yang ketiga adalah kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, yang keempat membasuh muka, yang kelima membasuh tangan sampai siku, yang keenam menyeka kepala, yang ketujuh menyeka telinga, yang kedelapan membasuh kaki sampai mata kaki, yang kesembilan adalah berdoa. Dan semuanya itu dilakukan sebanyak 3 kali dan dilakukan dari tangan kanan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah tayamum. Tayamum itu apabila kita tidak menemukan air untuk melaksanakan wudhu atau untuk bersuci, maka kita diperbolehkan oleh Allah atau kita mendapatkan rukhsah dari Allah itu dengan cara bertayamum. Tayamum sendiri artinya adalah apabila menurut bahasa itu memiliki makna al-qasdu yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan apabila menurut istilah adalah menyapukan tanah atau debu yang baik atau suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat yang telah ditentukan. Dan tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan yang memang menyebabkan seseorang itu boleh melakukan tayamum. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum yang pertama adalah sakit, yang kedua dalam perjalanan, yang ketiga tidak menemukan air sama sekali. Dan untuk syaratnya itu bisa dilihat ya. Syarat yang pertama adalah ada halangan sehingga boleh bertayamum. Yang pertama tadi itu seperti pada rukun, misalnya sakit. Yang kedua sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga sudah diusahakan mencari air tapi tidak menemukan. Yang keempat menggunakan debu atau tanah yang suci. Yang kelima menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Dan untuk rukun tayamum yang pertama adalah niat, yang kedua menyapu muka dengan debu, yang ketiga menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, yang keempat tertib. Nah, untuk sunnah tayamum yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua menghembus atau meniup debu dari telapak tangan agar debu yang menempel itu tipis. Yang selanjutnya mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Ini sama seperti ketika melaksanakan wudhu atau ketika kita mandi junub. Itu kita melaksanakannya atau melakukannya itu yang kita dahulukan itu adalah anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu. Yang keempat membaca doa setelah tayamum sama seperti doa setelah wudhu. Untuk hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama seperti ketika kita batal dalam wudhu.
itu juga batal juga dalam tayamum. Yang kedua, ada air sebelum mulai sholat. Itu bagi yang tayamum ya, ketika sudah bertayamum terus kemudian kita menemukan air atau ada air, berarti tayamum kita itu sudah tidak sah, yang artinya sebelum kita sholat kok menemukan air, kita harus wudhu terlebih dahulu. Yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam. Untuk penjelasan kita yang terakhir, kita akan tutup dengan materi tata cara tayamum. Di sini sudah ada gambarnya ya, sudah ada gambarnya di situ. Yang pertama adalah siapkan tanah terlebih dahulu, atau debu yang bersih terlebih dahulu kita siapkan. Yang kedua itu disunahkan kita itu menghadap ke arah kiblat, lalu letakkan kedua telapak tangan kita pada debu itu ada pada gambar 1, dengan posisi jari-jari dan kedua telapak tangan itu dirapatkan. Yang selanjutnya itu dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat atau lafal tayamum, lafal niat tayamum. Yang selanjutnya kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah, itu ada pada nomor 2. Terus kemudian lalu tengadahkanlah kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri, dan telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku. Terakhir, permukaan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Itu tata cara kita melaksanakan bertayamum. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita membahas tentang bertoharoh atau bersuci, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.